Pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Bersyukur sekali kepada Tuhan karena hari ini kita diberi waktu, kesempatan untuk ada bersama-sama dalam satu perenungan firman Tuhan sebagai petunjuk jalan selamat yang kita akan baca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Sebelum kita membaca bersama dan merenungkannya, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan melalui kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Juru Selamat kami. Tuhan dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus yang selalu memimpin kami, memberi kekuatan, penghiburan, dan menolong kami di dalam mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan dalam kitab kudus perjanjian baru 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 15. Hamba minta kuasa dan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu menyiapkan seluruh hidup kami, hati kami, pendengaran kami, supaya kami sungguh-sungguh siap untuk mendengar, menerima, dan mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, berkati pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada yang sedang mengikuti siaran ini, supaya kami semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami mohon pertolongan Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Hari ini kita akan membaca bersama dalam Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 15 dengan judul Menderita sebagai Kristen. Saya ulangi, menderita sebagai Kristen. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Demikian adalah pembacaan firman Tuhan saat ini.
Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati, dari pembacaan tadi ada tema yang akan kita menjadi dasar dari perenungan hari ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 15 dengan tema renungan bersukacita dan berbahagia dalam Kristus. Sekali lagi, bersukacita dan berbahagia dalam Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan yang saat ini menjadi perenungan kita adalah bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita tahu bersama bahwa sebelum Petrus memberitakan Injil Kristus, ia adalah seorang yang pernah menyangkal Yesus di depan orang lain. Namun dalam perjalanan kehidupannya tidak menjadi alasan bagi Kristus, dan Kristus memberikan dia sebuah perintah besar, yakni menjadikan dia sebagai rasul yang senantiasa menyampaikan kabar sukacita. Ternyata pemilihan Kristus itu menjadi awal pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, dan dalam pelayanannya tersebut ia tidak berjalan baik-baik atau aman-aman saja, karena selalu ada tantangan dalam pemberitaan Injil itu sendiri. Dan dalam kesempatan ini, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus pun mau mengingatkan semua orang dan kita dalam bacaan yang kita baca tadi, ayat 12, jangan kaget melihat dan merasakan bagaimana bagaimana penderitaan seseorang sebagai pengikut dari Kristus. Ia mengajak kita semua untuk tidak menjadikan sebuah masalah yang dihadapi, baik masalah kecil maupun besar, tapi semuanya mari kita hadapi dengan iman yang kokoh. Ayat 13, sebaliknya yang ia mau supaya orang-orang di daerah yang disebutkan tadi tetap bersukacita sekalipun ada dalam situasi yang tidak menyenangkan hati. Masalah yang terjadi bukan menjadi patokan untuk mereka semua, baik yang ada dalam penjara karena Injil Yesus Kristus, atau yang sementara mengalami penderitaan karena Injil itu. Mari kita dianggap sebagai suatu tugas besar, tanggung jawab besar yang sudah dipercayakan oleh Yesus, pemilik hidup itu, supaya dilaksanakan dengan percaya sungguh bahwa dalam bentuk apa dan bagaimanapun Tuhan pasti menolong, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang Kristen dan orang yang percaya kepada Dia, karena segala sesuatu yang baik datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Ayat 14 menguatkan kita semua bahwa Roh Allah itu ada pada kita saat kita tetap melayani
dalam kondisi, situasi apa dan bagaimanapun. Karena Roh Allah akan memberikan kita tetap bersukacita dan berbahagia, sekalipun dalam pelayanan yang sangat berat. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, kita semua ini adalah pengikut dari Yesus Kristus. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita diwajibkan untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Karena melayani bukan hanya ditugaskan bagi orang-orang tertentu saja, seperti pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua, dan syamaz, dan lain-lain. Kita pun adalah pelayan bagi Yesus Kristus, artinya kita harus memberitakan Injil kepada orang lain, pada semua orang, terlebih dahulu yang kita awali dari dalam keluarga sendiri. Melayani pasti ada saja tantangan, Bapak Ibu. Mungkin sebagai pendeta, sebagai guru jemaat, guru Injil, penatua, syamaz, kadang-kadang umat, jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita bimbing, kita layani. Dalam pelayanan menghadapi umat Tuhan ini, kadang-kadang kita kecewa. Kadang-kadang kita menganggap bahwa pelayanan kita tidak berguna dan bermanfaat. Karena yang kita layani tidak memperdulikan kita. Malah membuat kita menderita dengan berbagai macam cara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Tabura Injil, mari kita melaksanakannya dengan rasa sukacita. Karena kita berbahagia di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kita menghadapi semua ini secara sendiri. Tuhan juga akan pasti berjalan bersama-sama dengan kita dalam seluruh pekerjaan pelayanan. Tugas pelayanan ini bukan hanya tugas seorang pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua, dan syamaz, tapi semua kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita laksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita masing-masing sesuai dengan talenta dan kemampuan kita masing-masing. Tugas pelayanan itu bukan hanya melalui memberitakan Injil di mimbar-mimbar tertentu saja, tapi semua pelayanan kemanusiaan, diakonia, dan sebagainya, Semua yang merupakan pelayanan bagi orang lain, yang membuat orang lain merasa diberkati, adalah pelayanan-pelayanan yang dimintakan oleh Tuhan Yesus bagi kita untuk wajib kita melakukannya. Bagi semua orang yang ada di sekitar kita, yang ada di jemaat kita, dan di mana saja kita berada. Apalagi dalam menghadapi situasi dan kondisi COVID-19 ini. Di sana sini banyak saudara-saudara kekasih, orang-orang kekasih yang terkena COVID ini. Mari kita lihat. Dan dengan kemampuan kita, mari kita mencoba untuk melayani mereka dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Kemampuan kita, pikiran kita,
tangan kita, dan sebagainya. Agar kita juga dalam keadaan seperti ini, ketika kita mengalami berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kita juga merasakan kebahagiaan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa yang kita lakukan tidak sia-sia, akan diperhitungkan oleh Tuhan, pemilik hidup ini, pemberi tugas dan tanggung jawab ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kekal dan kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya bahwa dalam perenungan firman Tuhan yang baru saja hamba sampaikan, jauh dari kesempurnaan. Tapi hamba percaya bahwa Yesus Kristus firman yang hidup, melalui kuasa Roh Kudus, akan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami ini, banyak tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh Tuhan bagi kami. Kami bisa melakukannya dengan baik, dengan rasa bahagia dan rasa syukur, karena bisa melakukan apa yang Tuhan sudah bebankan kepada kami, percayakan kepada kami. Sekali lagi saya mohon Tuhan, sempurnakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan di dalam kehidupan semua orang yang sempat mengikuti siaran Tabura Injil Klasi Siapen Selatan ini. Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu yang sempat mendengarkan siaran ini, di mana saja mereka berada. Tuhan berkati mereka, jaga, lindungi, pelihara mereka. Beri kekuatan iman dalam kehidupan mereka, kekuatan jasmani, kesehatan dalam kehidupan mereka, keluarga-keluarga, tapi juga pribadi-pribadi. Bapa, hamba berdoa buat situasi dan kondisi yang sementara ada ini, bagi semua orang yang sekarang terkena COVID-19, baik yang ada di rumah sakit atau yang sedang isolasi mandiri di rumah-rumah. Tuhan tolong mereka dengan cara dan kuasa Tuhan sendiri, supaya pada akhirnya mereka sembuh dan mereka terus menjadi saksi bagi Tuhan. Mereka akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong dan merawat mereka, sehingga mereka boleh sembuh. Mereka akan bersaksi buat orang lain di mana saja mereka berada. Petugas medis di rumah sakit, dokter, mantri, suster, dan semua yang bertanggung jawab, Tuhan memberkati mereka. Jaga, lindungi mereka. Beri kekuatan, kesehatan bagi mereka, supaya mereka terus merawat umat Tuhan ini dengan baik, dengan sabar, supaya pelayanan-pelayanan mereka terus menjadi berkat bagi yang menerima pelayanan, bagi mereka yang sakit karena penyakit ini ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah kehilangan orang-orang kekasih, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan kakak, adik, saudara-saudara, karena penyakit ini ya Tuhan. Hamba berdoa buat mereka, Tuhan beri kekuatan
Pertetapkan iman dan percaya mereka. Dan Tuhan mau menjadikan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ini sesuatu yang membuat mereka datang lebih dekat kepada Tuhan, percaya lebih sungguh kepada Tuhan, supaya mereka mengakui bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat baik adanya. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa buat kru yang bekerja di kantor klasis ini dalam siaran Tabura Injil ini. Tuhan berkati mereka, pribadi, keluarga, supaya pelayanan mereka, media ini, terus menjadi berkat bagi orang banyak. Bapa, saya berdoa buat klasis GKI Yapen Selatan, ketua sampai ke anggota, tapi juga staf yang ada, koordinator unsur, sekretaris komisi, staf tata usaha. Tuhan berkati dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Percetakan kantor klasis, Tuhan berkati, supaya semua tugas ini, tugas yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah taruh di klasis ini, semua dapat melaksanakannya dengan baik, menjadi berkat bagi orang banyak. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kehidupan umat Tuhan di klasis ini, hamba doakan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, kami percaya sungguh bahwa Tuhanlah penolong kami, penjaga kami, pelindung kami, benteng kami, kekuatan kami. Kami mohon biarlah di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, pandemi COVID-19 ini berlalu dari umat-Mu ini, baik yang ada di klasis Yapen Selatan dan di seluruh tanah Papua, supaya umat Tuhan ini selalu melaksanakan kewajiban beribadah kepada Tuhan dengan bebas, tidak seperti sekarang, supaya kebenaran firman Tuhan ini terus diberitakan. Bapa, itulah permohonan kami. Sekali lagi Tuhan, seluruh hidup kami bawa, kami taruh di tangan Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, perlindungan. Ampuni kami salah dan dosa, kuatkan iman dan percaya kami senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengakhiri pemberitaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Amin. Demikian adalah kebenaran firman Tuhan yang disiarkan saat ini melalui siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, dan mari kita terus mengikuti program ini melalui siaran Tabura Injil ini, supaya melalui firman Tuhan yang disiarkan melalui siaran Tabura Injil ini menjadi berkat bagi kita semua dalam kehidupan kita pribadi, keluarga. Shalom.